Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Amanda dengan NIM 2304075010666, kelas M235, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah manajemen kelas di sekolah dasar. Materi kedua yaitu menganalisis teori-teori manajemen kelas. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pokok antara teori behavioristik, humanistik, sosial kognitif, disiplin positif, dan disiplin asertif dalam manajemen kelas. Nah, yang pertama itu behavioristik, di mana behavioristik ini berakar pada prinsip behaviorisme. Teori ini melihat perilaku sebagai respons terhadap stimulus dari lingkungan. Manajemen kelas behavioristik menggunakan sistem reward dan punishment untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Contohnya, memberikan stiker untuk siswa yang rajin dan memberikan teguran untuk yang melanggar aturan. Fokus utamanya adalah pada perilaku yang dapat diobservasi, bukan pada motivasi internal siswa. Yang kedua yaitu humanistik, di mana humanistik berbeda dengan behavioristik. Teori ini berfokus pada kebutuhan, perasaan, dan pertumbuhan pribadi siswa. Pendekatan ini menganggap bahwa siswa termotivasi secara intrinsik untuk belajar dan berkembang. Manajemen kelas humanistik menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan penuh empati di mana siswa merasa dihargai. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai pengendali. Yang ketiga, sosial kognitif, di mana sosial kognitif dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan modeling atau meniru. Siswa belajar tidak hanya dari penguatan langsung, tetapi juga dengan melihat konsekuensi dari tindakan orang lain. Teori ini mendorong pembelajaran kooperatif dan interaksi sosial untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku. Dan yang keempat, disiplin positif. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa siswa belajar lebih baik dalam lingkungan yang saling menghormati daripada hanya menghukum. Guru membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan tanggung jawab pribadi. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan masalah, mengajarkan keterampilan hidup dan membangun rasa komunitas di kelas. Dan yang terakhir ada disiplin asertif, dikembangkan oleh Lee Center. Teori ini menekankan hak guru dan siswa di kelas. Guru memiliki hak untuk mengajar dan siswa memiliki hak untuk belajar. Teori ini menyerukan penetapan batas yang jelas dan tegas sejak awal. Guru secara asertif mengkomunikasikan aturan dan konsekuensi serta konsisten dalam penerapannya untuk memastikan disiplin dan lingkungan belajar yang teratur. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu tujuan menurut Anda teori manajemen kelas manakah yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar? Berikan alasan dan contohnya. Nah, menurut saya, teori disiplin positif adalah yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar. Alasannya, karena teori ini sangat relevan untuk anak-anak usia sekolah dasar. Karena yang pertama mengembangkan tanggung jawab, di mana di usia ini anak-anak mulai membentuk pemahaman tentang sebab akibat. Disiplin positif mengajarkan mereka bahwa tindakan memiliki konsekuensi, tetapi tidak dengan cara yang menghukum. Anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka. Yang kedua, membangun keterampilan sosial emosional. Teori ini fokus pada empati, menyelesaikan masalah, dan komunikasi yang efektif. Ini adalah keterampilan penting yang akan membantu siswa berinteraksi dengan teman-teman mereka dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang kuat. Dengan berfokus pada rasa hormat dan kerjasama, disiplin positif membantu membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan dipahami, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dan mematuhi aturan.
Nah, adapun pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas. Nah, teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa melalui pembelajaran observasional dan penguatan tindak langsung. Adapun contoh penerapannya yaitu yang pertama dengan modeling positif, di mana guru secara konsisten mencontohkan perilaku kooperatif. Misalnya, guru bekerja sama dengan siswa lain atau dengan guru lain di depan kelas. Guru juga bisa menunjuk siswa yang menunjukkan perilaku kooperatif yang baik. Misalnya, coba perhatikan Dito dan Budi. Mereka bekerja sama dengan sangat baik untuk menyelesaikan tugas kelompok mereka. Ini mendorong siswa lain untuk meniru perilaku tersebut. Yang kedua dengan pembelajaran berbasis proyek, di mana guru dapat memberikan tugas kelompok atau proyek yang menuntut interaksi dan kolaborasi intensif. Dalam proyek ini, siswa belajar untuk membagi tugas, mendengarkan ide orang lain, dan menyelesaikan konflik. Nah, yang ketiga dengan penguatan kelompok, di mana guru bisa memberikan penguatan atau reward untuk seluruh kelompok ketika mereka mencapai tujuan bersama. Misalnya, jika semua kelompok bisa menyelesaikan presentasi mereka tepat waktu, maka kita akan punya waktu 10 menit ekstra untuk bermain. Nah, ini mendorong anggota kelompok untuk saling membantu dan mendukung. Dan pertanyaan keempat atau yang terakhir yaitu, susunlah contoh aturan kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif, lalu jelaskan mengapa aturan tersebut penting. Nah, berikut ini akan saya jelaskan contoh aturan kelas sederhana yang disusun berdasarkan teori disiplin asertif. Contoh yang pertama yaitu ikuti instruksi guru dengan cepat dan tenang. Yang kedua, angkat tanganmu sebelum berbicara. Dan yang ketiga, contohnya yaitu hormati temanmu dan jangan mengganggu mereka. Nah, aturan-aturan ini penting karena yang pertama, jelas dan sederhana. Aturan ini langsung ke intinya dan mudah dipahami oleh anak-anak. Tidak ada ambigu sehingga siswa tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua yaitu fokus pada hak dan tanggung jawab. Aturan-aturan ini secara implisit melindungi hak guru untuk mengajar dan hak siswa lain untuk belajar tanpa gangguan. Aturan ini juga menekankan tanggung jawab siswa untuk menjaga ketertiban kelas. Yang ketiga yaitu konsekuensi jelas. Dalam disiplin asertif, setiap aturan disertai dengan konsekuensi yang jelas dan terstruktur. Misalnya, pelanggaran pertama bisa berupa peringatan lisan, kedua berupa pindah tempat duduk, dan seterusnya. Ini memastikan bahwa guru konsisten dan adil dalam menerapkan disiplin yang pada hakikatnya membangun lingkungan kelas yang dapat diprediksi dan aman. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.